Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan tinggalkan aktivitas kita sejenak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diberikan tema pimpinan dan penyertaan Tuhan. Adapun untuk ayat nasnya itu diambil dari Yosua pasal 3 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim penuai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, perjalanan yang disertai Allah bukan berarti perjalanan tanpa hambatan atau rintangan. Walaupun demikian, perjalanan itu tetap ada jalan keluarnya. Karena di dalam Keluaran pasal 15 ayat 13 itu dikatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamannya yang kudus. Keluaran 15 ayat 13. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir, melintasi padang gurun menuju ke tanah Kanaan adalah suatu perjalanan yang senantiasa dipimpin Allah. Disembang sepanjang perjalanan, Allah ada bersama dan memimpin mereka melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Namun demikian, kehadiran Allah di tengah-tengah mereka tidak merupakan suatu jaminan bahwa perjalanannya akan serba lancar dan tanpa kesulitan. Mereka tetap menghadapi kesulitan dan tantangan di sepanjang perjalanan. Meskipun demikian, karena Allah ada bersama dan mereka, maka ketika kesulitan itu datang dan jalan buntu menghadang, Allah membuka jalan bagi mereka. Penyeberangan Sungai Yordan pun merupakan mukjizat yang dilakukan Allah untuk menuntun perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ada hal-hal yang harus dipenuhi untuk mengalami karya Tuhan yang ajaib, yaitu pertama, mereka harus berangkat dari tempat mereka dan mengikuti tabut perjanjian Tuhan yang diangkat oleh para imam, atau dengan kata lain, mereka harus mengikuti perintah dan pimpinan Tuhan. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ketiga dari Yosua pasal 3 ini. Yang kedua, mereka harus menguduskan diri, ayat yang kelima. Yang ketiga, para imam harus melangkah dengan iman ketika tiba di sungai Yordan, harus mencelupkan kaki mereka ke dalam sungai. Itu dapat kita baca dalam ayat 6 dan ayat 13. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya seringkali penuh dengan tantangan, godaan, serta kesulitan. Meski bukan perjalanan yang serba lancar, tapi satu hal yang pasti adalah Allah yang penuh kuasa senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kita. Dia akan membuka jalan bagi kita. Maka jika kita ingin mengalami karya Tuhan di dalam kehidupan ini, kita haruslah taat akan perintah dan pimpinan Tuhan. Kita juga harus hidup kudus serta berani melangkah dengan iman. Perjalanan hidup di dalam iman bukanlah perjalanan yang mudah, namun tetap dapat dilalui karena Allah senantiasa menyertai kita. Sebab itu sebesar apapun juga, sesulit apapun juga rintangan kita, kita percaya Tuhan akan bersama dengan kita. Maka itu kita harus mensyukur atas pimpinan Tuhan selama ini dalam kehidupan kita, dan kiranya Tuhan juga menolong kita
supaya kita senantiasa mempercayakan dan bersandar kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita kuatkan hati kita semakin sungguh-sungguh, kita selalu setia kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang jalan hidup kami. Dan kami percaya hari ini pun Engkau akan memimpin kami, karena kami tahu Engkau Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin.